Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai singularitas AI. Saya Dian Ayu Fauzia dengan NIM 011. Saya Viko Syarif Ambami dengan NIM 008. Saya Muhammad Abdul dari NIM 4032. Saya Michael Lui Palea dengan NIM 055. Saya Aldo Rano Frisal dengan NIM 033. Langsung saja pengertian singularitas akan dibacakan oleh Viecho. Singularitas merupakan suatu hipotesis bahwa di masa depan akan ada penyatuan manusia dan mesin, di mana pengetahuan dan keterampilan yang terkandung dalam otak kita akan digabungkan dengan kapasitas yang jauh lebih besar, kecepatan dan kemampuan berbagi pengetahuan dari ciptaan kita sendiri. Ray Kurzweil 2006. Selanjutnya, pada masa ini tidak akan ada perbedaan yang jelas antara manusia dan mesin, maupun realita nyata dan realita virtual. Kita akan dapat melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak mungkin, seperti penuaan dan penyakit manusia akan hilang, polusi akan dihentikan, serta kelaparan dan kemiskinan dunia akan teratasi. Suatu saat di masa depan, kecerdasan buatan atau AI akan mencapai tingkat di mana AI tersebut melebihi kecerdasan manusia dalam banyak aspek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dayan. Lalu, hubungan singularitas dengan etika pada AI. Di balik hiruk-pikuk pengembangan AI, ada koridor dan standar yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa penelitian, pengembangan, dan penggunaan AI memenuhi kaidah etis. Meski demikian, tetap ada banyak perdebatan seputar etika AI. Saat ini, ada banyak ancaman yang akan ditimbulkan oleh AI. Pengangguran, kemanusiaan, kesenjangan, bias dalam algoritma, supremasi algoritma, fake news and fake videos, transparansi algoritma, perlombaan senjata, privasi dan pengawasan atau surveillance, automasi, dan error prevention. Ramar 2019. Lalu, apa yang terjadi jika singularitas AI tidak diimbangi dengan etika? Perubahan kejadian yang sangat pesat setelah ditemukannya AI super intelligent adalah singularitas, di mana perkembangan AI telah berada di luar kendali manusia dan sulit diprediksi. Nah, berikut merupakan beberapa konsekuensi jika singularitas AI tidak diimbangi dengan etika. Yang pertama, keputusan yang tidak etis. AI yang sangat cerdas namun tidak diimbangi dengan etika dalam membuat keputusan yang tidak dapat membuat keputusan yang tidak mempertimbangkan konsekuensi etisnya. Yang kedua, penyimpangan dari nilai-nilai kemanusiaan. Singularitas AI yang tidak diimbangi dengan etika mungkin tidak memahami atau mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan, martabat, dan kesetaraan. Dan yang terakhir, bias dan diskriminasi. AI yang tidak diimbangi dengan etika dapat memperkuat atau bahkan memperluas bias dan diskriminasi yang ada dalam data pelatihan mereka. Lalu, peran etika dalam singularitas AI apa saja? Yang pertama, pertanggungjawaban. Pengguna harus memahami bagaimana AI membuat keputusan dan bagaimana mereka memperlakukan data pribadi. Pertanggungjawaban juga menjadi penting jika terjadi kesalahan atau masalah dalam tindakan AI. Selanjutnya, keterlibatan manusia. Meskipun singularitas AI mungkin memiliki kecerdasan yang tinggi, keterlibatan manusia tetap penting. Etika dan moral dapat mengatur hubungan antara manusia dan AI, memastikan bahwa keputusan besar tetap ada dalam kendali manusia dan tidak menggantikan peran dan nilai-nilai manusia. Selanjutnya, perlindungan privasi. Perlindungan privasi adalah perhatian utama dalam pengembangan singularitas AI. Etika dan moral harus memandu bagaimana data pribadi diperlukan
diperlakukan, diakses, dan disimpan oleh AI, serta bagaimana privasi individu dipertahankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mikael. Baik, sekarang adalah korelasi singularitas AI dengan film iRobot. Pertama, kita lihat dulu poin-poin dalam film iRobot, yaitu hampir semua bidang dan sektor usaha dikuasai robot dan sangat membantu manusia. Lalu robot diatur 3 hukum robotik, yakni tidak mencederai manusia, menjalankan perintah manusia, dan melindungi dirinya sendiri tanpa melanggar hukum yang lain, yaitu hukum 1 dan hukum 2. Yang ketiga, konflik muncul ketika beberapa robot mulai berperilaku di luar hukum dan menjadi ancaman bagi manusia, yang mana pada saat itu dipengaruhi oleh sebuah AI bernama Vicky dalam filmnya. Terus apa korelasinya? Singularitas adalah saat di mana teknologi akan mencapai tingkat dan kapasitas layak manusia karena terus berkembang secara eksponensial. Tapi menurut vektor V-nya, kita masih belum mampu untuk memprediksi dengan jelas apa yang akan terjadi setelah ledakan intelijen atau kita sebut sebagai singularitas teknologi. Apakah dengan lonjakan teknologi yang canggih tersebut akan bermanfaat bagi manusia, ataukah justru berbahaya seperti dalam kisah dalam film iRobot, sesuai dengan poin-poin yang dijabarkan sebelumnya. Korelasinya adalah film iRobot menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan etika, regulasi, dan pengendalian dalam menghadapi perkembangan AI yang cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldo. Dampak singularitas. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi. Kecerdasan buatan yang sangat canggih dapat mengoptimalkan banyak proses dan sistem sehingga meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang seperti industri, transportasi, kesehatan, dan lainnya. Yang kedua, penggantian pekerjaan. Singularitas dapat mengakibatkan penggantian pekerjaan manusia oleh kecerdasan buatan. Pekerjaan rutin dan berulang dapat dilakukan oleh AI dengan lebih efisien, sehingga mengurangi permintaan tenaga kerja manusia dalam beberapa sektor. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Singularitas dapat memicu percepatan dalam perkembangan teknologi. Kecerdasan buatan yang lebih canggih dapat membantu menciptakan inovasi baru dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri. Yang keempat, perubahan sosial dan etika. Singularitas dapat mengubah dinamika sosial dan norma etika. Kecerdasan buatan yang sangat canggih dapat memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab moral dan etika penggunaan AI. Misalnya, apakah AI memiliki hak atau kewajiban moral? Bagaimana penggunaan AI yang mungkin memiliki dampak yang serius pada masyarakat? Lanjut. Tantangan singularitas, keamanan, dan privasi. Dalam dunia yang dikuasai oleh kecerdasan buatan yang sangat canggih, keamanan dan privasi menjadi peran utama. Yang kedua, ketidakadilan dan kesenjangan. Singularitas dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Jika kecerdasan buatan hanya dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat, akan terjadi kesenjangan yang lebih besar antara mereka yang memiliki akses dan mereka yang tidak memiliki akses. Yang ketiga, ketergantungan dan kontrol. Singularitas dapat menghasilkan ketergantungan yang tinggi pada teknologi dan kecerdasan buatan. Yang keempat, pemahaman dan etika. Singularitas juga menimbulkan tantangan dalam memahami dan mengatur kecerdasan buatan dengan baik.
Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, jadi sini disimpulkan singularitas AI sama film iRobot. Jadi, AI menghasilkan kecerdasan buatan yang sangat canggih. Namun, tanpa keseimbangan dan etika, ada beberapa konsekuensi yang mungkin timbul. Pertama, AI yang tidak diimbangi dengan etika dapat membuat keputusan yang tidak etis. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan dan martabat mungkin terabaikan. Lalu ketiga, AI dapat memperkuat bias dan diskriminasi yang ada di dalam data pelatihan mereka. Terus yang film iRobot ini menggambarkan potensi dampak dan tantangan terkait dengan singularitas AI dalam dunia nyata, menekankan pentingnya mempertimbangkan etika, regulasi, dan pengendalian dalam pengembangan AI. Selain itu, singularitas dapat memicu perkembangan teknologi yang cepat, mengubah normalisasi dan etika, serta menghasilkan ketergantungan yang tinggi pada teknologi. Untuk menghadapi singularitas AI dengan baik, kita perlu memahami bagaimana AI bekerja, mempertimbangkan aspek etika dalam pengembangan dan penggunanya, dan memastikan bahwa manusia tetap memiliki kendali atas teknologi ini. Hal ini akan membantu kita mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi positif dari singularitas AI sambil menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Sekian atas presentasi singularitas dan film iRobot dari kelompok 6. Maaf ketika ada salah kata dari teman-teman saya dan saya tutup dari presentasi kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.